Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan materi mikrobiologi pangan akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan anggota saya sendiri Maisito Resti Ibunda dengan NIM 2003-1152, ada Agusta Fauzi dengan NIM 2003-1114, Putri Ayu Lestari dengan NIM 2003-1094, dan Sela Jamatul Kirana dengan NIM 2003-1101. Baiklah, masuk saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian mikrobiologi pangan yang akan dijelaskan oleh Saudara Agusta Fauzi. Kepada Saudara disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pertama kepada saya untuk membacakan materi mengenai pengertian mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan, food microbiology, adalah salah satu cabang dari mikrobiologi yang mempelajari peranan mikrobia, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, pada rantai reproduksi makanan maupun yang sejak dari pemanenan, penangkapan, pemotongan, penanganan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, pemasaran, penghidangan, sampai siap dikonsumsi. Mikrobiologi pangan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroba di dalam bahan makanan, baik yang mendapatkan keuntungan, misalnya seperti di dalam proses pembuatan, ataupun yang mendatangkan kerugian, misalnya di dalam proses pembusukan dan kerusakan. Materi selanjutnya mengenai sejarah mikrobiologi pangan yang akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan tentang sejarah mikrobiologi pangan. Sejarah mikrobiologi pangan sebenarnya bersamaan dengan kehadiran manusia di muka bumi, namun sangat sulit ditentukan titik mulanya secara pasti. Sejak manusia dapat memproduksi makanan, sebenarnya juga mulai dipelajari kerusakan makanan dan timbulnya keracunan makanan. Berikut ini merupakan sejarah mulai dipelajarinya peranan mikrobio pada bahan pangan yang terlibat pada kerusakan dan keracunan makanan. Dapat dilihat pada gambar, ini adalah sejarah kerusakan makanan yang dimulai pada tahun 1659 di mana Kircher menemukan keberadaan bakteri pada susu. Dan lanjut. Di mana pada tahun 1917 ini, Bacillus stearotemorphilus pertama kali diisolasi dari krim jagung oleh P.J. Dong. Dan ada juga sejarah keracunan makanan. Lanjut. Dan ada juga sejarah food fermentation. Sejarah food spoilage, sejarah foodborne disease, dan diakhiri dengan mikrobiologi teknik. Ini adalah gambar faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia pada bahan pangan. Selanjutnya, materi kepentingan mikroba dalam bahan pangan akan saya jelaskan sendiri. Arti penting mikrobia dalam pangan,
Yang pertama ada foodborne disease, penyakit bawaan makanan. Kedua ada food spoilage, kerusakan makanan. Ketiga ada food bioprocessing. Keempat ada food biopreservation. Kelima ada probiotik. Peranan mikroba dalam pangan dapat dikehendaki atau tidak dikehendaki. Selanjutnya, mikroorganisme dalam pangan memiliki peranan penting, terutama pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi dan produk jadi dikarenakan enzim yang terdapat dalam mikroorganisme tersebut. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari pemanfaatan mikroorganisme ini. Di antaranya sebagai starter produk pangan hingga fungsinya yang mampu menghambat kerusakan dan pembusukan bahan pangan. Namun, selain manfaat tersebut, mikroorganisme juga memiliki andil dalam terjadinya kerusakan dan proses pembusukan bahan pangan. Selanjutnya, materi mengenai mikroba patogen dalam bahan pangan akan dijelaskan oleh Sela. Kepada Sela disilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu mikroba patogen dalam bahan pangan. Mikroba patogen yang berasal dari pangan akan bekerja dalam 3 mekanisme, yaitu 1. Infeksi. Infeksi terjadi bila mikroba patogen masuk ke dalam tubuh akan membentuk koloni dengan menggunakan fimbri atau faktor aderen lainnya dan dapat menembus bagian organ dalam atau jaringan tubuh menggunakan toksin atau enzim yang dihasilkan dan dampaknya bersifat lambat. Contoh mikroba yang mengakibatkan infeksi adalah Salmonella, penyebab penyakit dari Salmonellosis. Lanjut. Kedua, yaitu secara intoksikasi. Intoksikasi disebabkan oleh terkonsumsinya toksin ekstraseluler yang dihasilkan oleh mikroba yang mencemari pangan. Intoksikasi tidak memerlukan adanya mikroba hidup pada pangan yang dikonsumsi karena umumnya toksin mikroba telah diekskresikan ke medium di sekitarnya pada saat mikroba tumbuh dan mencemari pangan. Dampak yang ditimbulkan relatif cepat karena toksin telah tersedia. Contoh mikroba yang dapat menyebabkan intoksikasi adalah S. aureus karena penghasil toksin. Ketiga yaitu secara toksikoinfeksi. Toksikoinfeksi adalah terjadinya sekresi racun bila sel mikroba telah berada dalam tubuh. Contoh mikroba yang mengakibatkan toksikoinfeksi adalah Bacillus cereus dan Clostridium perfringens. Selanjutnya, berikut ini adalah jenis-jenis bakteri patogen pada pangan. Dapat teman-teman lihat pada slide PPT yang kami berikan. Lanjut. Tabel kedua yaitu tentang gejala infeksi karena mikroba patogen dalam makanan. Dapat teman lihat pada slide PPT yang diberikan. Lanjut. Tabel ketiga yaitu beberapa mitotoksin yang sering mengkontaminasi makanan. Bisa teman-teman lihat pada slide PPT yang kami berikan. Selanjutnya, yaitu tabel bahan pangan potensial berbagai sumber mikroorganisme patogen. Misalnya mikroorganisme Salmonella, bahan pangannya daging ternak dan daging unggas mentah, susu segar, dan telur. Kedua, Clostridium perfringens, bahan pangannya daging temak dan daging unggas, makanan kering, rempah-rempah, sayur-sayur. Selanjutnya yaitu Staphylococcus aureus, bahan pangannya makanan dingin, produk-produk susu terutama jika menggunakan bahan baku susu mentah. Dan selanjutnya, lanjut.
Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.